gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Saat ini Tuhan, kami mau membawa yang terbaik, pujian kami, penyembahan kami, hanya bagi Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tempat ini, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan lawatan-Mu atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memberi yang terbaik, biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah kami yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Yes, Lord. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns.
Pujilah Allah yang maha besar, yang berkuasa atas ciptaannya, bahkan telah curahkan Roh Kudus-Nya atas jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh datang berkumpul, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Biarlah para jemaat-Mu boleh senantiasa Tuhan merasakan akan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah semua ini sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh membawa negeri kami, bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan damai sejahtera, keamanan yang kondusif, sehingga anak-anak-Mu senantiasa dapat bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bahkan pagi hari ini gereja-gereja-Mu yang mengadakan ibadah senantiasa disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu terus limpah atas bangsa kami ini, terutama saat-saat ini Tuhan, di mana bangsa kami boleh melewati tahun-tahun politik Tuhan. Kami percaya Roh Kudus pun senantiasa menghalau setiap roh-roh perpecahan, roh adu domba, roh-roh intimidasi, roh-roh bohong, semua kami tolak di dalam. Terima kasih Tuhan. Biarlah pemilu mendatang boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan keamanan, kelancaran, bahkan pemimpin yang takut akan Tuhan telah Tuhan siapkan bagi generasi-generasi yang berikut ini Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga bangsa kami boleh memiliki pemimpin yang benar-benar datang dari Tuhan, yang memiliki kemampuan untuk memimpin Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati akan para pemimpin yang berkuasa saat ini, baik presiden, wakil, para menteri, para gubernur, bupati, wali kota, bahkan camat, lurah, RW, RT, semuanya dimampukan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Bahkan kami percaya pemerintah bersama TNI, Polri pun mampu Tuhan untuk menjaga negeri kami ini tetap menjadi negeri kesatuan Republik Indonesia yang utuh, yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan limpahkan atas bangsa ini Tuhan. Biarlah kebersamaan itu senantiasa tetap ada Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, hingga kami boleh senantiasa Tuhan merasakan semua ini berkat kemurahan yang datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami membawa kota kami Sidoarjo di dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan damai sejahtera bagi kotaku Tuhan. Persatukan setiap anak-anak-Mu di kota kami Tuhan, untuk hidup rukun, saling menghormati, saling mengasihi, bahkan saling menghargai Yesus. Persatukan setiap anak-anak-Mu di kota kami Tuhan. Kami rindu FA kami akan bertumbuh berkembang luar biasa. Kami membawa para pengurus-pengurus FA, jemaat-jemaat FA, persatukan kami untuk kami semua saling menopang Bapa, untuk mencari jiwa-jiwa bertobat mengaku Tuhan Yesus dalam hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami rindu Tuhan, kota kami akan berdampak bagi kota-kota di negeri kami. Seluruh anak-anak Tuhan memuji, mengagungkan, meninggikan Tuhan, bahkan berdoa Tuhan. Kami percaya Bapa, kasih-Mu luar biasa bagi setiap kami. Bahkan kami juga membawa Tuhan akan generasi berikutnya. Generasi yang mau Tuhan akan menurut akan kebenaran-Mu. Takut Engkau, bahkan Kau berkati generasi yang cerdas Tuhan, generasi yang baru, generasi Tuhan yang selalu mau Tuhan masuk untuk Tuhan menjadi Tuhan pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Itulah Bapa yang menjadi kerinduan kami. Bangkitkan semangat anak-anak-Mu Tuhan dengan iman percaya setiap kami. Kami rindu yang sakit pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan Kau nyatakan.
Satu persatu Tuhan, Engkau tahu Tuhan akan anak-anak-Mu yang sakit. Kami rindu hati yang gembira Engkau berikan bagi anak-anak-Mu yang sakit. Karena firman-Mu mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-Mu Tuhan yang penuh kuasa saat ini Tuhan, pagi ini. Kami percaya Tuhan memberikan kesembuhan bagi setiap kami. Bahkan kami juga rindu akan keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Pasangan suami istri yang merindukan akan Tuhan. Oh haleluya. Keturunan ilahi Bapa, kami bawa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengabulkan permohonan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkitkan semangat hamba-hamba-Mu, bangkitkan semangat jemaat-Mu, pulihkan akan usaha pekerjaan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan setiap kami menjadi pengelola-pengelola yang baik Bapa. Saat Tuhan belum diberkati, saat sudah diberkati, berkelimpahan pula nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Supaya kami semua akan menjadi saksi Kristus. Bahwa Engkau luar biasa, Engkau Bapa yang besar dan ajaib. Yang sanggup memberkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang ada di panti asuhan, panti jompo, panti breda, yatim piatu, para janda, bahkan Tuhan para fakir miskin. Berikan Tuhan damai sejahtera juga atas hidup mereka. Kami percaya Tuhan perlindungan Bapa semua sempurna Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami mohon di hadapan Allah. Angkat Tuhan kesombongan rohani di dalam setiap kami. Dari keangkuhan Tuhan manusia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan. Doa-doa kami hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau memberikan Tuhan jawaban bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari saudara untuk kembali bangkit berdiri. Haleluya. Mari bersama dengan segenap hati kita. Kita tinggikan Dia Allah yang besar. Sebab tidak ada yang seperti Dia. Yes Lord. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau. Seperti Engkau, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bersama Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari bersama, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Puji Tuhan, mari sekali lagi beri kemuliaan yang lebih lagi ya buat Tuhan. Haleluya. Kita mau terus memuji-muji Tuhan, amin. Sepanjang hidup kita terus memuji Allah kita yang besar. Haleluya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit
segala puji syukur. Segala puji syukur. Mari semuanya beri tangan bagi Tuhan Yesus. Katakan sebab Dia saja yang layak. Layak dipuja. Ya Tuhan, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Semuanya angkat tanganmu. Haleluya. Mari semuanya bergerak ke arah kiri dulu. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Semuanya. Haleluya. Soraklah, oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Semuanya lebih lagi yuk. Come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Semuanya. Haleluya. Oh. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Sekali lagi haleluya. Haleluya. Oh ya Tuhan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. 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 Berikan salam kiri kanan, mengatakan engkau umat pemenang. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan deklarasikan iman kita. Sebab kita adalah umat pemenang, amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku anak raja, aku ahli waris kerajaan Allah. Aku biji mata Tuhan. Aku tidak takut, aku tidak bimbang. Aku taat mendengarkan setiap suara Tuhan. Aku setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Aku tekun melakukan firman Tuhan. Jika Tuhan menyertaiku, siapa yang dapat melawan aku? Aku adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Rumah tanggaku disertai Tuhan dan pasti ada damai sejahtera. Aku sehat jasmani maupun rohani. Aku memiliki integritas. Aku jujur, hidupku pasti makmur. Aku tekun melayani dan menginjil. Aku diberkati, anak mantu cucu diberkati. Usaha pekerjaanku diberkati. Masa depanku cerah dan penuh harapan. Aku selalu naik, tidak akan turun. Dan apapun yang aku kerjakan selalu berhasil dan beruntung. Aku tidak berutang, melainkan menghutangi seluruh bangsa. Aku masuk diberkati, keluar diberkati. Aku disiplin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hanya dekat dengan Engkau saja kami tenang Bapa. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sumber damai sejahtera kami. Damai sejahtera kami dapat ketika kami duduk diam di kaki-Mu. Dekat dengan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Oh haleluya. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah harapanku. Dekat Allah saja aku tenang,
Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjadikan kami lebih dari pemenang. Amin. Dan janji-janji-Mu selalu Engkau genapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin. Mari dengan iman naikkan pujian ini dari awal. Engkau yang lebih tahu, benar Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti Tuhan, untuk menolong setiap kami Bapa. Cara untuk menolong hidupku. Dengan iman naikkan pujian ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari buka kedua tanganmu, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami. Hadirat-Mu
menyembuhkan kami. Mari yang siap mendengarkan firman, buka lebar-lebar hatimu, fokus kepada firman. Setiap firman yang ditaburkan dengan hati, mata hati yang subur dan dilakukan, pasti ada mujizat yang terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Katakan, engkau pemenang. Lebih dari pemenang. Masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau naik, tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Silakan duduk, saudara. Saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang Kaleb. Jadi selama 3 minggu ini selalu berkisaran tentang Kaleb dan Joshua. Topik yang kami ambil adalah Kaleb penakluk raksasa tanah perjanjian. Saudara, setiap orang hidup mempunyai impian. Saya masih teringat pada waktu saya masih kecil, saya punya impian. Kadangkala saya kepingin jadi pilot, kadangkala saya jadi pengusaha, kadang-kadang masih campur aduk, saudara. Tetapi saudara, saya percaya saudara juga punya impian. Impian untuk hidup di dalam kesuksesan dan keberhasilan. Keberhasilan dan kemenangan. Supaya kita menjadi orang yang dikatakan di komunitas orang yang berhasil. Tetapi banyak orang yang tidak bisa mendefinisikan keberhasilan secara gamblang. Saya sudah berulang-ulang mengatakan orang yang sukses jangan diukur berapa banyak kekayaannya, berapa tinggi jabatannya. Tetapi kesuksesan itu adalah berkat yang Tuhan berikan bisa engkau nikmati dengan seluruh keluarga dengan damai sejahtera. Itu sukses, saudara. Dan itu adalah kesuksesan dan kemenangan yang sejati. Maka dari itu setiap orang yang mempunyai impian untuk hidup di dalam kesuksesan dan kemenangan, tetapi kenyataan hidup itu tidak terjadi seperti yang diimpikan. Bahkan sebaliknya, saudara, bahwa hidup ini penuh dengan kekerasan. Saya kalau di pasar-pasar terminal sering kita lihat banyak orang preman-preman mengatakan berebutan penumpang, selalu mengatakan hidup ini keras, Bung. Wah, saya katakan ini konsepnya konsep dunia. Tetapi fakta mengatakan bahwa manusia pada akhir zaman ini semua mempunyai impian, tetapi mereka tidak punya tujuan yang benar. Di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga dikatakan manusia sering mementingkan diri sendiri. Manusia menjadi hambanya uang, saling memfitnah, mencintai diri sendiri. Bahkan manusia menjadi hambanya uang, saudara. Saudara, banyak orang yang pada akhir zaman ini, banyak orang yang kecewa dan kecewa. Melihat sesosok seolah-olah orang ini luar biasa, tetapi di akhirnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Inilah gambaran akhir zaman, saudara. Banyak orang-orang yang menjadi hambanya uang dan suka menyombongkan diri, saudara. Kalau dulu orang-orang itu kalau punya harta, saudara, mereka selalu disimpan. Saya masih teringat, saudara.
ada seorang kaya raya di kota ini, saya tidak sebut namanya, dan dulu bank tidak selalu populer, saudara. Mereka menabung uang dan uang itu dijadikan emas. Dijadikan emas berkilo-kilo, saudara, tapi nggak ada yang tahu. Dia hidup sangat sederhana. Tetapi saudara, karena pada waktu itu zaman terjadi kekacauan, terjadilah tahun 65 dan beberapa tahun kemudian ada terjadi kekacauan di negeri ini. Dia mengambil keputusan untuk menggali lubang, emas yang berkilo-kilo itu dimasukkan ke dalam lubang. Dia merasa aman, saudara. Dia merasa bahwa sudah tidak ada yang tahu karena dia gali sendiri. Dan barangnya itu banyak sekali dimasukkan ke dalam lubang itu, saudara. 10 tahun kemudian anaknya sudah dewasa, kepengen buka usaha, maka digali, saudara. Ternyata lubangnya hilang, saudara. Emasnya hilang. Dia cari-cari emasnya. Gak dapat. Ternyata tanah itu bergerak, saudara. Jadi emas yang begitu banyak itu bergerak sampai 10 meter, saudara. Untung tidak melewati pagar, saudara. Dan akhirnya dia dapat. Tapi stresnya, saudara, dia sampai mungkin cari orang pinter. Kenapa kok bisa hilang? Saudara, kekayaan itu tidak ada yang kekal. Bahkan Tuhan mengajar kepada kita, carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Mungkin saudara bosan, mungkin saudara mendengar firman, tapi saya perlu sampaikan, jangankan jadi firman ini slogan, tapi firman ini jadikan rema dalam hidup saudara. Mencari Tuhan itu bicara tentang kebenaran firman yang dilakukan. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima dikatakan, manusia tidak pernah mengucapkan syukur. Dikatakan, ketahui pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Saudara, kalau boleh jujur bahwa hari ini tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Banyak orang yang bertanya sama saya, Bapak kira-kira Bapak pilih siapa? Enggak tahu saya. Bukan saya anti siapa-siapa, saya enggak tahu. Saya perlu doa. Bapak kenapa kau enggak tahu? Ya memang enggak tahu. Karena di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 dikatakan akan terjadi hari-hari yang terakhir, akan terjadi masa sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hambanya uang, dan mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah. Saya ngambil salah satu, saudara. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak mau berterima kasih, tidak peduli agama. Saya ngambil salah satu. Kalau dulu orang kaya disimpan. Sekarang gurung tentu kaya, gayanya minta ampun, saudara. Makan di mana-mana di foto, saudara. Waduh. Pakai apa ini? Pakai ikat pinggang. Di foto, mahal. Jam tangan, di foto. Enggak lama dicari KPK, saudara. Enggak tahu kenapa kok pinter tapi goblok, goblok tapi pinter. Saya juga ngerti. Tetapi saudara, itu adalah akhir zaman, saudara.
Kalau dia memang korupsi, kenapa dia harus cerita sama orang lain bahwa aku ini hebat? Apakah dia bodoh? Mata rohaninya tertutup. Hari-hari ini banyak orang Kristen yang tidak punya kasih lagi. Apalagi orang dunia. Tidak mau berdamai. Suka njelekkan orang. Ngerasani, gosip, ngelek-ngelek no. Bahasa Ibraninya sudah. Ngelek-ngelek no. Tidak suka yang baik. Hari ini saya berdoa supaya saudara suka yang baik. Amin. Suka mengasihi, suka mengampuni, suka memberkati. Saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan. Karena kita adalah keluarga kerajaan Allah. Saudara, kalau kita dari hari ini tidak melatih diri kita, nanti saudara, waktu kita menghadap sama Tuhan, saudara tidak bisa berkomunikasi sama orang, tidak bersosialisasi dengan orang lain. Saudara, hidup saudara akan jadi sendiri. Hari ini, ambil kesempatan. Berbuat yang Tuhan mau. Jadi dampak bagi orang di sekitar saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak mementing diri sendiri. Saudara, saya melihat saudara sekarang sudah banyak yang banyak senyumnya. Tapi yang pakai masker saya tidak kelihatan senyumnya. Tapi sekarang sudah waktunya kita menginjil. Amin. Menginjil itu menebarkan senyum. Pak, keberatan saya, Pak. Kalau suami saya senyum terus, Pak. Kenapa? Ambil sing wedok-wedok tuh senyum. Enggak, saudara. Tempat ini tempat orang yang takut akan Tuhan. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan ganjarannya kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya jamin masa depanmu cerah dan penuh harapan. Mari kita belajar dari seorang tokoh dalam sejarah yang ditulis di dalam Alkitab bernama Kaleb. Yang bisa meraih kesuksesan yang gilang gemilang di mata Tuhan. Saudara, sukses di mata manusia biasa. Tapi sukses di mata Tuhan luar biasa. Saudara, kalau saudara dipuji oleh manusia itu belum tentu tulus. Kalau saudara dikatakan seseorang saudara hebat itu belum tentu tulus. Kalau Tuhan yang mengatakan yang ini berbeda. Pada saat perwira Kapernaum, dia mengatakan pembantuku sakit. Langsung Yesus respon. Bagaimana kalau sekarang saya ke rumahmu? Jangan, tidak perlu. Bagaimana? Cukup mengucapkan sepatah kata saja. Pembantuku pasti sembuh. Yesus bilang, iman yang seperti ini tidak ada di kota ini. Saya percaya jemaat HUG membuat hati Tuhan tersentuh. Jemaat yang seperti ini tidak ada di kota-kota lain. Karena jemaat ini jemaat yang luar biasa. Amin. Ada 4 rahasia untuk meraih kemenangan. Yang pertama, saudara. Visi dari Tuhan yang tertanam di hati Kaleb. Saudara, visi itu dari Tuhan. Pada waktu Kaleb berdoa, pada waktu dia 40 tahun, dia dikirim oleh Tuhan untuk menjadi pengintai. Dia dari 12, salah satunya adalah Kaleb. Dan waktu Kaleb diperintahkan, dan Kaleb melihat apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa untuk supaya dia jadi pengintai, untuk melihat apa yang Tuhan janjikan, yaitu tanah perjanjian.
ke-12, orang itu mempunyai mempunyai perintah yang sama untuk mengintai. 10 membawa berita yang berbeda dengan 2. Bedanya objeknya sama, bahwa ini adalah tempat yang subur penuh dengan susu dan madu. Dua-duanya sama. Yang 2 sama yang 10 sama. Tetapi ada yang beda. Yang 10 itu membawa berita yang buruk. Dia bilang, nggak mungkin kita bisa masuk, kita pasti kalah, kita pasti, karena kita dianggap seperti belalang. Tetapi Kaleb, saudara, waktu dia mengatakan, memang tempat penuh dengan susu dan madu, subur, inilah yang Tuhan berikan pada kita. Tetapi bukan berarti kita bebas dari masalah, bebas dari halangan. Kalau saudara mendapatkan visi dari Tuhan menjadi orang yang luar biasa, menjadi akan dipromosi, akan menjadi pengusaha yang dipakai Tuhan, pasti saudara di depan saudara ada raksasa. Kalau nggak ada raksasa itu, saudara tidak akan mempermuliakan nama Tuhan. Saudara tidak akan dibentuk menjadi orang yang luar biasa. Karakter saudara akan dipersiapkan melalui proses ini. Amin. Maka satu deklarasi yang luar biasa dari seorang Kaleb, dia bilang, jika Tuhan menyertai aku, jika Tuhan berkenan, raksasa itu akan kutaklukkan. Demikian juga saudara. Waktu saudara menghadapi masalah, yakinkan di sini ada Tuhan. Yakinkan di sini benar di hadapan Tuhan. Jika Tuhan bersama saudara, apapun persoalan saudara, yang besar jadi kecil, yang kecil pasti hilang, dan saudara jadi pemenang. Amin. Saya percaya saudara pasti pernah mengalami. Tetapi persoalannya mengalami itu kadang-kadang bisa menang, kadang-kadang kalah. Hari ini saya perlu sampaikan, saudara tidak pernah kalah. Saudara naik, tidak turun. Dan visi itu selalu dari Tuhan. Dan Kaleb menerima visi dari Tuhan karena Kaleb sangat dekat dengan Tuhan. Karena imannya saudara. Atas pengenalannya kepada Tuhan. Mungkin saudara sedang menghadapi masalah. Saudara pegang janji Tuhan. Tidak apa-apa. Sekarang ada masalah. Tidak apa-apa. Saya percaya. Tuhan akan tuntun aku. Saudara kira di dalam kehidupan saya sebagai seorang gembala, dari pengusaha sampai jadi gembala, bebas dari masalah? Enggak, saudara. Banyak masalah yang saya hadapi. Di dalam pengembalaan, di dalam keuangan, di dalam apa saja dalam hidup ini. Tidak luput dari masalah. Mungkin saudara hanya melihat, waduh ibadahnya sudah tertata begini. Saya baru sampaikan, ada doa, ada pengorbanan, ada kita yang difitnah, tapi kita hanya ketawa, kamu fitnah, itu produk iblis keluar. Enggak masalah saudara. Yang penting saudara tahu, bersama Tuhan pasti jadi pemenang. Amin. Itu pegangan saudara. Tuhan tidak pernah janji jalan kehidupan itu semua mulus, lancar. Tetapi Tuhan berjanji kepada saudara dan saya, aku akan jadikan engkau pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Artinya, you have to fight, you have to struggle. Saudara harus menjadi pejuang. Saudara harus berjuang dengan iman percaya saudara untuk mengalahkan
raksasa-raksasa itu. Visi dari Tuhan yang tertanam di hatinya Kaleb, yang terproses di hati Kaleb selama 45 tahun. Ingat, saudara. Waktu Kaleb jadi pengintai, dan sampai 45 tahun, Tuhan jawab enggak ke Kanaan? Belum. Inilah yang membuat saya terkejut, saudara. Membuat saya melihat betapa dahsyatnya. Saya tidak bicara Kalebnya, tapi saya bicara penyertaannya Tuhan. Karena apa? Kaleb buka hatinya. Dia pegang firman Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Pada waktu di padang gurun mungkin dia drop. Tapi ada Roh Kudus yang menguatkan saudara. Demikian saudara dan saya. Waktu saudara mengalami drop, undang Roh Kudus. Maka Roh Kudus menguatkan saudara. Sampai saudara menjadi pemenang. Amin. Visi itu harus tertanam di dalam hati. Dan diproses. Saya tidak berdoa saudara sampai 45 tahun. Tetapi esensinya, waktu saudara terproses, pegang janji Tuhan dan percaya, dia akan melakukan sesuatu yang baru. Yang kedua, saudara, Kaleb memiliki sudut pandang ilahi yang sangat berbeda dengan sudut pandang manusia. Ke-10 orang itu ngomong bahwa tidak mungkin kita bisa menangkan raksasa itu. Memang saudara, kalau kita menggunakan kekuatan sendiri, kalau kita menggunakan kekuatan, maka kita akan menjadi orang yang kalah. Tuhan katakan, terkutuklah jika engkau mengandalkan dirimu sendiri. Tapi Tuhan ngandalkan. Andalkan Tuhan. Saudara, Kaleb mempunyai sudut pandang yang berbeda. Manusia selalu menggunakan sudut pandang dunia, yaitu keadaan yang diukur dengan logika manusia. Yang penuh dengan keterbatasan. Saudara lihat, aduh gak mungkin. Papaku pemulung. Kakekku juga pemulung. Aku gak mungkin bisa jadi orang luar biasa. Atau aku lihat penyakitku sudah kronis. Dokter sudah ngomong kanker. Mana mungkin? Sudut pandang manusia. Pakai logika. Saya melihat ada orang yang sedang lumpuh. Dan orang itu ada di sini. Kena virus kakinya. Orang di sekitarnya melihat, mana mungkin? Saudara, waktu itu yang mendoakan bukan saya. Tapi pada suasana hadirat Allah yang begitu luar biasa, ibu-ibu yang mendatangi mereka, orang ini. Yang lumpuh itu berjalan. Dan orang itu masih ada di sini. Dan beribadah di tempat ini. Allah itu dahsyat. Coba kalau kita pakai pikiran kita. Tidak mungkin. Kakinya sudah kecil. Kakinya kena virus. Tidak mungkin bisa jalan. Saya melihat banyak orang. Yang kita doakan. Koma. Kalau saya terus lihat koma. Saya pikir, Tuhan biar kehendakanmu terjadi. Enggak saudara. Jangan menyerah. Jika Tuhan berdaulat, jika Tuhan menghendaki, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Orang mengatakan, kalau kamu mau jadi orang yang hebat, kamu harus berbagi. Sekarang kalau ngomong nyogok itu lain sekarang. Berbagi. Lebih keren. Berbagi. Kalau nggak berbagi nggak bisa. Mana bisa? Saya baru sampaikan saudara. Bagi Tuhan yang tidak mungkin jadi mungkin. Amin.
Sudut pandang manusia selalu melihat besarnya persoalan, besarnya, sulitnya masalah, sekaligus memvonis diri sendiri seperti 10 pengintai. Dia mengatakan, aduh, walaupun di sana itu susu madunya banyak, kita kekeringan, tetapi di situ dijaga oleh raksasa-raksasa. Nggak mungkin aku bisa. Dan raksasa itu melihat kita seperti belalang. Dari mana dia tahu? Kerap kali kita itu bisa membaca orang. Pakai alibinya orang lain. Gak bisa, saudara. Tapi kita pakai firman Tuhan. Jika Tuhan bersama aku, siapa lawanku? Amin. Kaleb memiliki sudut pandang ilahi. Yaitu Kaleb mampu melihat bahwa di tempat yang diintai itu sangat subur dan banyak susu dan madu. Memang ada raksasa, tetapi Kaleb memiliki sudut pandang ilahi. Yaitu walaupun banyak raksasa, tetapi jika Allah berkenan, maka raksasa yang bernama Enak itu ditaklukkan. Saudara, saya pernah berdoa untuk orang yang sedang tidak mungkin bisa sembuh, sakit sudah. Pendarahan. Orang bilang udah nggak bisa. Tapi kalau Tuhan berkenan, sembuh dia. Amin. Yang selanjutnya, saudara. Kaleb memiliki jiwa yang pantang menyerah. Karena disertai oleh Roh Allah. Saudara, banyak orang tidak sadar bahwa sejak engkau menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat, manusia lamamu mati, bangkit manusia baru, maka pada waktu saudara mengundang Roh Kudus masuk dalam hati saudara, dan saudara mengundang Roh Kudus supaya memimpin, menuntun saudara, dan saudara pegang janji Tuhan, saya percaya saudara akan jadi pemenang. Amin. Roh Kudus itu sudah ada pada saudara. Tinggal saudara mengaktifasikan Roh Kudus. Bagaimana saudara sebagai orang Kristen bisa mengaktifasikan Roh Kudus? Saudara harus mengambil langkah iman. Seperti Kaleb. Dia percaya. Dia tunggu waktunya Tuhan. Dan dia menjaga hati, merawat hati. Dan dia tidak terkontaminasi oleh jutaan orang yang beroposisi dengan dia. Karena dia disertai Roh Kudus. Saudara, banyak orang tidak sadar bahwa roh yang ada pada saudara lebih besar dari raksasa-raksasa yang saudara hadapi. Yang terakhir, saudara. Kaleb memiliki jiwa yang berani berkorban dengan memberi yang terbaik. Saudara, kalau baca di dalam kitab Yosua pasal yang ke-15. Di sini pada waktu Yosua memberikan otoritas. Karena waktu itu Kaleb mengatakan bahwa dia sudah mempunyai visi dan dia sampaikan pada waktu umur ke-85 tahun. Dan dia mengalami sebuah perjalanan yang sekian lama gara-gara orang 10 itu selama 40 hari. Dia mengintai, maka mereka membawa berita yang buruk, maka Tuhan menghukum. Menghukum seluruh bangsa itu 1 hari 1 tahun. Dan 40 tahun. 40 hari sama dengan 40 tahun. Maka 40 tahun bangsa Israel berada di padang gurun. Kepanasan, kehausan, kelaparan, dan lain-lain.
Yang lebih kes, yang tanpa kita sadari, 2 orang, yaitu Kaleb dan Joshua, yang juga terimbas oleh kesalahan ke-10 orang ini. Coba saudara renungkan, kalau saudara jadi Kaleb, mungkin saudara bilang, loh gak fair ini. Yang 10 bikin berita buruk dapat hukuman, kok saya juga dapat? Tanpa disadari bahwa Kaleb dan Joshua karakternya sedang dibentuk di Universitas Padang Gurun. Hari ini saudara sedang di Padang Gurun. Jangan takut. Kaleb, dia punya sudut pandang yang berbeda. Walaupun Padang Gurun, jika Allah menyertai aku pasti jadi pemenang. Saudara, Kaleb ini memiliki jiwa yang berani berkorban, memberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Saudara, pada waktu Kaleb itu menghalau 3 kelompok musuh. Dan dia membutuhkan bantuan. Maka dia mendeklarasikan siapa saja yang bisa mengalahkan Kiryat Sefer akan kuberikan anak putriku. Putrinya bernama Aksa. Saudara bayangkan, Kaleb mikirkan, ini proyeknya Tuhan. Ini bicara tentang 4 juta manusia. Bangsa Israel supaya bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia berani berkorban. Siapa saja yang bisa membantu saya mengalahkan musuh. Kiryat Sefer ini tak beri putriku. Coba renungkan. Kita sebagai orang Kristen berani gak berkorban? Seperti Kaleb. Putri itu di dalam bangsa Yahudi adalah sesuatu pusaka. Tapi demi dia tahu janji Tuhan, dia pegang erat-erat. Dia berkorban. Demikian juga gambaran dalam kehidupan saudara dan saya. Apakah kita berani memberikan sesuatu yang terbaik? Ada yang mengatakan, Pak, saya sudah berikan ini. Saudara, kalau memberikan, tidak sampai hati saudara merasakan, waduh sayang, itu bukan apa-apa. Berikan sesuatu sampai hatimu tertusuk, sayang, waduh. Dan waktu engkau berikan, engkau menyentuh hati Tuhan. Tuhan ngomong, iman seperti ini tidak ada di Yerusalem. Seperti Kapernaum. Perwira Kapernaum pada waktu itu, dia berjumpa dengan Yesus. Dia katakan, Tuhan Yesus, aku punya seorang pembantu yang sedang sakit. Yesus respon, sekarang saya ke rumahmu. Enggak perlu. Aku tahu, aku seorang perwira, aku ngerti hierarki. Aku adalah pimpinan, aku punya bawahan. Dan dari atasan mengasih tahu bawahan dan memerintahkan. Semuanya bisa diselesaikan. Cukup Tuhan mengucapkan sepatah kata saja. Sembuh, maka sembuh. Hati Yesus saat itu terenyuh. Iman yang seperti ini tidak ada di Yerusalem. Dan saat itu Yesus pulang. Terjadilah kesembuhan. Saya rindu jemaat di tempat ini menyentuh hati Tuhan. Karena iman, percaya saudara, menjadi iman yang sejati. Membuka tingkap langit. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis dipulihkan. Engkau naik tidak turun. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Amin. Sungguh mengucap syukur Tuhan buat kemurahan-Mu, buat kasih-Mu yang besar yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah ditabur, untuk urapan yang Tuhan sudah beri atas setiap kami.
Biarlah Tuhan kami dapat melakukan setiap kebenaran-Mu dengan tuntunan-Mu, dengan roh-Mu yang selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan yang dari tempat maha tinggi itu terus mengalir atas hamba-Mu ini. Hikmat marifat yang luar biasa Tuhan beri atas hamba-Mu dalam pengembalaannya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kehidupannya, keluarganya, semua di dalam penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang luar biasa. Dan kalau sebentar Tuhan kami juga mau memberi, biarlah kami memberi dengan sukacita. Dan biarlah pemberian kami berkenan di hadapan-Mu, berbau harum di hadapan-Mu, dan menjadi berkat buat kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus, sumber kemenangan bagi kita. Haleluya.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.